Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu di hari terakhir bulan September, yaitu 30 September. Masih membahas tentang kehendak Allah. Nanti kita baca dari diary nomor 1740 dan 1787. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 17:40. Oh Yesusku, berilah aku kekuatan untuk menanggung penderitaan, sehingga aku tidak akan memperlihatkan wajah yang masam ketika aku meminum piala kepahitan. Tolonglah aku membuat pengorbananku menyenangkan hatimu. Semoga pengorbananku tidak dinodai oleh semangat cinta diri, meskipun pengorbanan itu harus berlangsung selama bertahun-tahun. Semoga kemurnian maksudku membuat pengorbanan itu menyenangkan hatimu, selalu segar dan penuh kehidupan. Hidupku ini adalah pergulatan tanpa henti, suatu usaha terus-menerus untuk melaksanakan kehendak kudus-Mu. Semoga segala sesuatu yang ada dalam diriku, baik kepapaanku maupun kekuatanku, menjadi pujian bagi-Mu, oh Tuhan. 17:87. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan, aku berkata kepadanya, Engkau membodohi aku, Yesus. Engkau menunjukkan kepadaku gerbang surga terbuka, tetapi sekali lagi Engkau meninggalkan aku di bumi. Tuhan berkata kepadaku, apabila Engkau sudah ada di surga dan melihat kembali hari-hari ini, Engkau akan bersukacita dan akan ingin melihatnya sesering mungkin. Aku tidak heran, putriku, bahwa sekarang engkau belum dapat memahaminya, sebab hatimu ditenggelamkan oleh rasa sakit dan kerinduan akan daku. Berjagamu menyenangkan hatiku. Puaslah dengan kata-kataku. Saatnya tidak akan lama lagi. Sekali lagi jiwaku menyadari dirinya berada dalam pembuangan. Dalam kasih, aku menyatukan diriku dengan kehendak Allah sambil menyerahkan diriku kepada ketetapan-ketetapannya yang agung. 17:40. Berilah aku kekuatan untuk menanggung penderitaan, sehingga aku tidak akan memperlihatkan wajah yang masam ketika aku meminum piala kepahitan. Suster Faustina mohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa menanggung penderitaan. Jadi bukan menghindari penderitaan, tapi mohon kekuatan dari Tuhan supaya kuat menanggung penderitaan. Tolonglah aku membuat pengorbananku menyenangkan hatimu. Jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina, pengorbanan, penderitaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Bandingkan dengan kita. Kalau kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, apakah kita terima untuk menyenangkan Tuhan, atau malah sebaliknya? Komplain sama Tuhan, Tuhan, kok dikasih penderitaan terus? Kok dikasih masalah terus? Masalah yang satu belum selesai, kok ada lagi masalah lain? Masalah yang satu belum selesai, tiba-tiba timbul lagi masalah lain yang lebih besar. Kalau ungkapannya seperti itu, apakah penderitaan itu menyenangkan Tuhan?
apakah pengorbananku, penderitaanku yang aku alami, yang aku jalani bisa menyenangkan Tuhan? Jangan sampai pengorbanan kita, penderitaan kita tanpa kita sadari menjadi cinta diri, ya. Jangan sampai dinodai dengan semangat cinta diri. Contoh ya, contoh. Sekarang masih dalam masa COVID. Masih banyak larangan-larangan. Bahkan di Jakarta PSBB total lagi ya. Karena begitu banyak yang positif kena corona setiap harinya. 1.000 lebih ya, seingat saya. Atau kalau se-Indonesia itu sudah mencapai angka 4.000 lebih setiap harinya. Nah, saya mau ambil satu contoh sharing dari seseorang yang bertanya kepada saya. Bu, kalau istri saya masih mau melakukan pelayanan, kunjungan ke rumah duka, mengantar jenazah sampai ke pemakaman, boleh enggak? Nah, kalau pertanyaannya sudah boleh enggak, saya akan susah jawabnya karena ya itu hak masing-masing ya. Kalau istrinya dia mau melakukan pelayanan, mendampingi keluarga yang sedang susah, mendoakan, hadir, menemani, bahkan sampai ke pemakaman, silahkan aja. Beberapa waktu yang lalu juga ada salah satu anggota komunitas yang mamahnya meninggal. Ada yang datang ke rumah duka, ada yang pelayanan, ada yang bahkan sampai ke pemakaman. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kepada suami tersebut, Pak, Bapak kasih izin nggak istri Bapak melakukan pelayanan seperti itu? Dia bilang, kalau nggak masa COVID, saya bahagia Bu, saya senang istri saya melakukan pelayanan seperti itu. Tapi sekarang masa COVID, saya keberatan, saya khawatir nanti dia di sana ketemu sama banyak orang yang nggak dikenal, ketemu OTG, terus bawa pulang corona itu ke rumah, kan yang di rumah yang bermasalah. Sedangkan saya, kata si bapak, umurnya sudah menjelang 70 tahun. Dia sendiri punya penyakit yang dia punya penyakit ya. Seingat saya dia punya sakit darah tinggi atau diabetes atau apa ya. Nah, ada kekhawatiran dari si suami ini. Selain itu, di rumah itu juga tinggal anaknya, tinggal cucunya ya. Jadi ada kekhawatiran. Jadi setiap istrinya melakukan pelayanan, hati si bapak nggak happy. Takut nanti menular kepada seisi anggota keluarga. Sedangkan si istri nggak mau tahu. Pokoknya saya mau pelayanan. Ini pelayanan saya. Ini saya lakukan untuk sesama, untuk menghibur. Nah, di sini terjadilah permasalahannya. Kalau tanya sama saya pribadi, saya akan jawab yang dibutuhkan oleh yang sudah meninggal, yang dibutuhkan oleh keluarga yang sedang berduka cita adalah doa. Dan doa itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah kita masing-masing. Nggak perlu hadir. Nah, kalau ibu ini motivasinya hadir dan terus menemani sampai ke pemakaman, siapa yang dikasih terima kasih? Keluarganya pasti, keluarga dari yang meninggal itu pasti berterima kasih kepada si ibu. Karena ibu ini mau melayani. Tapi apakah ibu ini membawa damai sejahtera buat orang serumah? Enggak. Nah, di sini yang saya mau cerita, jangan sampai semangat pelayanan, semangat pengorbanan ini hanya dinikmati oleh kita aja. Sementara seisi keluarga, seisi rumah enggak setuju. Keberatan karena ada ketakutan. Dan sudah terbukti. Ada di lingkungan rumah saya di kompleks, enggak tahu dapat coronanya dari mana. Karena banyak isu ya, tapi yang pasti si opa kena, si oma kena, si menantu kena, si cucu kena, bahkan katanya 2 pembantunya juga kena. Nah, ini yang perlu diwaspadai, dijaga.
Kalau ibu itu hidup sendiri, seorang diri di rumah, dia pergi pelayanan, silahkan. Karena enggak menyusahkan atau membuat khawatir seisi rumah. Tapi kalau sampai dia ketemu OTG dan ternyata dia membawa corona itu ke rumah. Nah, di sini saya harap Bapak Ibu bisa lebih bijaksana. Yesus pun waktu lahir, enggak bilang, Bunda Maria enggak bilang, saya melahirkan anak Allah, saya enggak perlu takut sama Herodes. Enggak. Malaikat datang pada Yusuf dan katakan, bawa ibu dan anak itu ke Mesir, menghindar dari rencana Herodes untuk membunuh anak-anak kecil. Jadi harap bijaksana, dan apa yang dilakukan oleh saya yang mau melayani, jangan sampai merugikan, menyusahkan orang lain. Melayani orang lain tapi justru enggak melayani keluarga. Di dalam masa COVID ini justru Tuhan mau kita semakin fokus, semakin perhatian kepada keluarga. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu yang lebih penting. Kalau menurut saya ya, ini hanya contoh aja. Jadi kembali lagi, jangan sampai pengorbanan kita, penderitaan kita dinodai oleh semangat cinta diri. Karena si ibu ini kalau pergi pelayanan kan dibilangnya, wah dia hebat, dia berani, dia nggak takut ketularan, dia mau korban waktu, korban segala macam. Tapi dia nggak mendatangkan sukacita di dalam rumahnya. Kecuali suaminya nggak larang ya. Kalau suaminya sudah larang, anggota keluarga yang lain melarang, ya dalam tanda kutip tahu diri. Ya, oke, saya lanjut. Suster Faustina bilang, segala sesuatu yang ada dalam diriku, kepapaanku, kekuatanku, jadi pujian untuk Tuhan. Kepapaanku, ketidakberdayaanku, keterbatasanku, bahkan juga kekuatanku untuk jadi pujian untuk Tuhan. Setiap manusia, kita diingatkan lagi bahwa setiap manusia itu punya kelebihan, punya kelemahan, punya kekuatan, punya hal-hal yang memang buat dia itu sangat lemah, ya. Tapi pakailah itu semua menjadi pujian untuk Tuhan. Contoh, kalau kita bersalah, misalnya itu kelemahan kita ya, kita bersalah, ya kita mengaku bahwa kita bersalah. Jangan sok betul. Kalau memang salah ya mengaku salah. Karena memang manusia terbatas, manusia punya kelemahan, manusia bukan hero yang semuanya serba bisa. Yesus, engkau menunjukkan gerbang surga terbuka, tapi meninggalkan aku di bumi. Ini yang Suster Faustina ungkapkan pada Yesus. Yesus, kamu kasih tahu saya gerbang surga, tapi kok nggak ajak saya masuk, tapi kok masih membiarkan saya di bumi. Artinya Tuhan belum memberikan yang saya inginkan, yang saya rindukan. Karena kembali lagi, kita masih punya tugas di dunia. Begitu pula dengan Suster Faustina. Sehingga Yesus katakan, waktunya nggak lama lagi, tapi belum sekarang. Begitu pula dengan kita semua yang sedang mengalami masa COVID. Masa di rumah saja, masa enggak bebas. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa saya di penjara. Nah, saya mau kasih contoh. Beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube, itu cerita tentang seorang kulit hitam ya, namanya Archie William. Dia waktu umur 20 tahun, dituduh memperkosa. Bahkan waktu di proses pengadilan ada 3 saksi yang mengatakan bahwa nggak mungkin si Archie William ini memperkosa. Tapi ya karena situasi, karena keadaan, katanya karena sistem ras atau apa ya, sehingga dia dijatuhi hukuman. Hukumannya 80 tahun penjara, hukuman seumur hidup. Dia lakukan, dia jalani hukuman tersebut. Di tahun yang ke-37, kalau nggak salah ya, ternyata si yang diperkosa ini mungkin punya anak,
ada tes DNA, dan ternyata DNA-nya nggak sama si Archie William ini. Akhirnya setelah dia menjalani 37 tahun di penjara, dia dibebaskan. Apa yang dilakukan oleh Archie? Dia nggak merasa bersalah, dia memang tidak memperkosa, tapi dia harus terima bahwa dia harus dipenjara. Tapi dia bilang badannya oke, dipenjara, nggak bisa kemana-mana. Tapi otak dia, pikiran dia, nggak bisa ada yang menjarain dia. Dia tetap menjadi manusia yang bebas. Di situ dia latihan karena memang suka nyanyi ya, dia latihan nyanyi, dia latihan musik, dia menikmati hidupnya sehari-hari dengan apa adanya yang harus dijalani di dalam penjara. Bahkan dia dikirim katanya ke penjara yang sangat sadis ya, yang sangat mengerikan, menyeramkan di Amerika. Ini mau menjadi refleksi buat kita semua. Karena selama dia 37 tahun di penjara, dia bukannya putus asa, bukannya ngomel, bukannya nyumpahin yang jahat sama mereka, sama dia, tapi dia memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dia memuji Tuhan, dia bernyanyi, dia latihan musik, sampai akhirnya setelah keluar dari penjara, dia ikut American Got Talent, ya. Dan surprise, suaranya bagus. Jadi selama 37 tahun, dia pakai waktu itu untuk bersukacita, enggak menunjukkan wajah yang murung, dia tetap happy, yang penting dia enggak bersalah, dan dia memupuk bakatnya dia. Sampai dia bisa bernyanyi dengan penuh perasaan, dengan bagus, sehingga dapat nilai yang bagus juga dari juri-juri. Begitu pula dengan kita semua di sini. Bersyukur atas segala macam yang kita alami. Dan pakai hari-hari tersebut, waktu tersebut untuk sesuatu yang positif. Jangan ngeluh masa lalu, jangan ngomel, jangan nyalahin orang, tapi maju ke depan, maju ke depan. Manfaatkan waktu yang Tuhan kasih untuk sesuatu yang baik. Itu pengalaman, ya, pengalaman hidup setiap orang itu berbeda-beda. Tapi di akhir hari, pengalaman itu akan menjadi bekal kita. Kata Yesus, apabila engkau sudah ada di surga dan melihat kembali hari-hari ini, engkau akan bersukacita, ingin melihatnya sesering mungkin. Kalau kita sudah di surga, kalau kita sudah melewati masa-masa sulit ini, saya yakin seperti Archie William juga melihat masa lalunya dia, selama dia di penjara, apa yang dia lakukan, dia bersyukur, dia bersukacita, dan hasilnya dia petik sekarang, pasti dia akan ingin lihat sesering mungkin apa yang sudah dialami penyertaan Tuhan. Dia bukan jadi orang yang putus asa, bukan jadi orang yang marah, pendendam, tapi manfaatkan, terima, dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena penderitaannya tidak sia-sia. Penderitaannya Suster Faustina juga nggak sia-sia. Karena apa yang dia lakukan, penderitaan, pengorbanan yang dia lakukan untuk selamatkan jiwa-jiwa. Beda dengan ibu yang tadi ya. Dia melakukan pelayanan, penderitaannya sia-sia nggak? Itu jawaban kita masing-masing ya. Tapi menurut saya yang dia lakukan hanya untuk dia dapat rasa terima kasih. Hanya untuk cinta diri, saya pelayan yang nggak takut apa-apa. Sementara dia lupa, dia masih hidup dalam satu keluarga. Ada suaminya yang sakit-sakitan, ada menantu, ada anak, di mana semua orang sudah bilang bahaya COVID itu makin besar. Kita harus semakin berhati-hati. Kalau di sini balik lagi ke ceritanya Suster Faustina, penderitaannya enggak sia-sia. Karena dia menyelamatkan banyak jiwa, dia menyenangkan Tuhan, dan dia jadi alatnya Tuhan. Sekarang engkau belum dapat memahaminya, sebab hatimu tenggelam oleh rasa sakit dan rindu akan Tuhan. Itu yang Yesus katakan ya, belum puas, belum tercapai kehidupan yang diharapkan oleh Suster Faustina hidup di surga. Masih di dunia,
masih terdiri dari daging, masih merasakan rasa sakit. Dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus, berjagamu menyenangkan hatiku. Refleksi ke diri kita masing-masing ya. Apakah saya sudah hidup dalam posisi berjaga-jaga? Kalau berjaga berarti kan ada persiapan ya. Contoh kayak pelari, mau lari 100 meter. Dia ada posisi start. Dia berjaga-jaga, tunggu peluitnya berbunyi, dia lari. Nah, poinnya adalah apakah kita juga sudah berjaga-jaga? Contoh, sekarang contoh seorang pengusaha. Ya. Dia berusaha supaya perusahaannya maju, supaya perusahaannya tambah besar, supaya profitnya juga tambah besar. Harapannya profitnya tambah besar, mungkin supaya semakin terkenal, mungkin bersaing dengan kompetitor sebagai seorang pemenang ya, banyak alasannya ya. Bisa juga pengusaha itu mau memperbesar usahanya supaya siapapun karyawan yang bekerja di perusahaannya menjadi semakin sejahtera. Dia membuka lapangan kerja untuk supaya mengurangi pengangguran. Untuk supaya bangsa menjadi lebih cerdas. Supaya semua orang yang bekerja minimal di perusahaannya mengalami kepenuhan dalam kebutuhan hidup, ada damai, ada nyaman, ada sukacita. Nah, kenyataannya seperti itu enggak? Ya, mungkin ini refleksi kepada kita beberapa pengusaha-pengusaha. Apakah fokusnya membuat profit sebanyak-banyaknya atau mendirikan perusahaan ini untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawannya, untuk supaya mencerdaskan bangsa, untuk supaya membuka lapangan kerja. Kenyataannya yang kita tahu sekarang, orang kaya tambah kaya katanya ya, orang miskin tambah miskin. Khususnya dalam masa COVID ini juga pengangguran semakin meningkat. Artinya orang yang miskin persentasenya semakin banyak. Contoh konkretnya, gajinya dipotong. Ada yang di PHK. Ya, banyak yang dialami. Mari Bapak Ibu saya mau ajak semuanya, justru dalam masa COVID ini adalah masa untuk berbagi. Masa untuk kita lebih memperhatikan orang yang membutuhkan. Masa untuk menjadi orang yang lebih baik. Dikatakan lebih lanjut, kata Yesus ya, puaslah dengan kata-kataku. Saatnya tidak akan lama lagi. Ini mungkin refleksi buat kita semua ya. Kita semua tahu suatu hari kita akan pulang ke surga. Suatu hari kita akan meninggal. Kata-kata Yesus, saatnya tidak akan lama lagi. Ini refleksi buat kita semua. Apakah kita sudah berjaga-jaga? Apakah selama hidup sekarang kita fokusnya saya? Atau sekarang mulai membuka diri untuk orang lain? Jadi kembali lagi, kalau di cerita tadi, mari kita gunakan pengorbanan kita, penderitaan kita untuk menyenangkan Tuhan. Bukan ada semangat cinta diri. Baik, saya tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu. Di akhir bulan September ini Engkau memberikan banyak pencerahan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia pada kehendak-Mu dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bukan atas dasar cinta diri, bukan atas dasar kemauan kami masing-masing Tuhan, tapi biarlah keberadaan kami boleh mendatangkan rahmat, berkat untuk orang di sekitar kami, khususnya keluarga kami masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan teman-teman kami, saudara kami, bahkan juga orang-orang yang kami tidak kenal yang pada saat ini sedang mengalami kesusahan, khususnya ada anggota keluarganya yang menderita sakit corona ataupun penyakit-penyakit lainnya. Kiranya Engkau memberikan rahmat kesembuhan kepada mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan,
kondisi badan menjadi semakin baik lagi, dan kembali mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk bisa semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.